Nah, di sini masih lanjutan terkait dengan kisi-kisi pertanyaan wawancara untuk PPS Pemilu tahun 2024. Dan kita akan lanjutkan, tapi seperti biasa sebelum ke pembahasannya, untuk teman-teman silakan yang belum subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Oke, kita lanjutkan. Nomor 9. Berapa jumlah kursi DPRD di daerah Anda? Bagaimana mekanisme penetapannya? Nah, teman-teman lihat berapa jumlah penduduk di kabupaten Anda. Untuk mengetahui jumlahnya, berikut adalah rumusnya. Nah, di sini ada tabel, ada jumlah penduduk dan alokasi kursi. Jumlah penduduk sampai 100.000. Alokasi kursinya yaitu 20. Jumlah penduduk 100.000 sampai 200.000, alokasi kursinya 25. Jumlah penduduk 200.000 sampai 300.000, alokasi kursinya 30. Jumlah penduduk 300.000 sampai 400.000, alokasi kursinya 35. Jumlah penduduk 400.000 sampai 500.000, alokasi kursinya 40. Jumlah penduduk 500.000 sampai 1 juta, alokasi kursinya 45. Jumlah penduduk 1 juta sampai 3 juta, alokasi kursinya 50. Jumlah penduduk lebih dari 3 juta, alokasi kursinya 55. Nomor 10. Sebutkan materi kampanye peserta pemilu. Jawabannya yaitu visi misi dan program calon presiden dan wakil presiden, visi misi dan program partai politik oleh calon anggota DPR dan DPRD, visi misi dan program calon anggota DPD. Nomor 11. Sebutkan metode kampanye peserta pemilu. Pertama yaitu pertemuan terbatas, kemudian pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 12. Kapan kampanye dilakukan oleh peserta pemilu? Berapa hari pelaksanaannya? Jawabannya, kampanye dilaksanakan sejak 3 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden sampai dengan dimulainya masa tenang. Kampanye dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. Nomor 13. Kapan pelaksanaan pemilu tahun 2024? Jawabannya, pemilu tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Nomor 14. Berapa banyak pemilih dalam tiap TPS? Dalam PKPU 7 tahun 2022 ditetapkan paling banyak 300 pemilih per TPS. Nomor 15. Ada berapa macam pemilih? Jawabannya, ada 3 macam pemilih. Yang pertama, pemilih yang terdapat dalam DPT. Yang kedua, pemilih yang terdapat dalam DPTB. Yang ketiga, pemilih DPK. Nomor 16. Sebutkan tahapan yang dilakukan di TPS sebelum dan sesudah hari pencoblosan. Yang pertama, pemungutan DPT oleh KPPS, kemudian penyampaian C6 kepada pemilih, kemudian pembuatan TPS, penerimaan logistik 1 hari sebelum hari pencoblosan, pembagian tugas KPPS dan gladi bersih,
hari pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengiriman logistik ke PPK melalui PPS. Nomor 17. Apa yang dilakukan oleh PPS pada hari pemungutan suara? Jawabannya yaitu mengontrol pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS wilayah kerjanya, kemudian mengontrol dan mengarahkan pemilih DPTB dan DPK, kemudian menindaklanjuti laporan dari Panwaslu desa atau kelurahan, kemudian mengumpulkan logistik hasil perhitungan di semua TPS wilayah kerjanya untuk diteruskan ke PPK. Nomor 18. Apakah logistik hasil penghitungan suara di TPS boleh disimpan di sekretariat PPS? Tidak boleh, logistik harus langsung diantar ke PPK karena rawan dengan perubahan. Nomor 19. Apa kegiatan PPK setelah logistik hasil perhitungan suara sudah terkumpul di sekretariat? Jawabannya, melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibantu sekretariat PPK. PPS dihadiri oleh saksi Panwaslu kecamatan. Kemudian hasil rekap ditandatangani oleh anggota PPK, salinan diserahkan kepada saksi dan Panwaslu kecamatan, kemudian diumumkan di sekretariat PPK. Nomor 20. Apa yang dilakukan PPK pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPU kabupaten atau kota? Jawabannya, PPK membacakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan masing-masing wilayah kerjanya pada rapat pleno di KPU kabupaten atau kota. Nomor 21. Apa yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang? Jawabannya, penyebab terjadinya pemungutan suara ulang adalah pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Pemungutan suara ulang di TPS apabila terbukti terdapat keadaan yang pertama, pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara tidak sah. Yang kedua, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus pada surat suara. Yang ketiga, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara. Yang keempat, ditemukan adanya pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih. Ini hanya video untuk pembelajaran, untuk persiapan tes wawancara. Semoga video ini bermanfaat. Video ini hanya sebagai kisi-kisi bahan belajar sehingga bisa untuk menjadi bahan belajar bagi teman-teman yang sedang menghadapi tes wawancara untuk PPS 2024. Nah, semoga teman-teman sukses dan semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.